Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing salah satu strategi favorit saya, yaitu strategi horizon. Tapi horizon kali ini sudah saya modifikasi supaya lebih mudah digunakan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu strategi horizon itu apa, boleh dicek di video saya sebelumnya. Itu adalah salah satu strategi expert. Jika kita sudah mencapai status expert, maka kita bisa menggunakan strategi itu. Nah, sebenarnya tidak perlu kita capai di status VIP expert juga kita bisa menggunakannya, tapi kita settingnya sendiri. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon kiranya bantuan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak dimengerti. Nah, kita langsung saja. Nah, strategi horizon itu menggunakan SMA 5, SMA 22, dan MACD standar. Dan dia menggunakan candlesticknya itu Heiken Ashi. Nah, di sini saya akan sedikit modifikasi. Jadi saya nonaktifkan saja. Saya pakai lilin Jepang. Nah, saya akan buat strateginya menjadi, kita buat manual, MACD nya itu standar. Ini MACD nya kita ganti ke histogram. Masih belum terganti, sebentar. Kita skip dulu, kita pakai RSI. Nah, ini tadi harusnya histogram biar lebih gampang, tapi dia nggak mau berubah guys. Sebentar ya, mungkin karena jaringan, atau kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan ke grafik, terus histogram. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari MACD dan RSI nya tambahannya. Terus kita set indikatornya menggunakan SMA 5. Kita kasih warna hijau. Nah, SMA 22 saya ganti menjadi Bollinger Band 22. Nah, sebenarnya Bollinger Band itu garis tengahnya itu adalah SMA. Jadi tinggal kita buat Bollinger Band 22. Warna kita kasih kuning. Ini untuk standar deviation-nya biru saja. Nah, ini adalah tampilan dari strateginya. Nah, cara kerjanya coba kita lihat market. Ini sepertinya agak tipis ya guys ya. Coba kita dengan mode terbalik. Nah, mungkin begitu lebih gampang ya untuk menganalisanya ya. Nah, seperti di video sebelumnya, untuk SMA 5 dan SMA 22, fungsi adalah ketika SMA 55 bersilangan dengan SMA 22 dari atas ke bawah, maka kita open posisi sell 2-5 menit. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika SMA 5 bersilangan dengan SMA 22 dari bawah ke atas, maka kita buy sekitar 2-3 menit. Nah, itu adalah fungsi dari SMA 5 dan 22-nya. Nah, fungsi dari Bollinger Band-nya ini apa? Ini adalah untuk menentukan titik jenuh suatu market. Nah, jadi pada saat SMA 5 dan SMA 22 sudah bersilangan, maka kemungkinan dia akan terjadi penerusan tren seperti contohnya ini, trennya naik ke atas. Nah, terus ketika harga sudah melewati garis deviation 2 ini, nah
melewati mentok ya. Nah, kita tuh berarti sudah mencapai titik jenuh di atas. Nah, kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawahnya sekitar berapa menit, kita boleh open posisi sell 2-3 menit ke bawah. Nah, ini kurang lebih contohnya. Nah, sudah melewati garis deviation. Ini adalah yang melewati garis deviation atas. Nah, ini juga ada yang melewati garis deviation bawah. Nah, jadi garis deviation ini sebenarnya bagus adalah untuk menentukan titik jenuh suatu market. Nah, tapi seperti yang saya pernah bilang di video-video sebelumnya, bahwa indikator ini adalah sesuatu yang sifatnya bukannya pasti, tapi sebagai alat bantu analisa kita. Nah, tidak selamanya pasti ya guys ya. Nah, di sini contohnya ada juga yang melewati garis deviation, tapi dia tidak langsung turun, tapi dia malah naik lagi, dan pada akhirnya mencapai titik jenuh paling atas dan dia turun juga. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya kompensasi. Nah, kalau kompensasi saya sarankan kompensasi sampai level 3 sudah boleh stop ya. Jika misalnya harga masih naik terus, sudah melewati garis deviation dan tidak turun-turun, ya sampai di level 3 sudah cukup. Nah, kita balik ke level 1. Nah, kita langsung saja kita coba open posisi. Kita balik dulu. Kita cari aset. Ini masih belum. Oh ya, tadi itu adalah fungsi dari garis deviation-nya. Kita putar dulu, saya kurang nyaman dengan posisi gitu. Nah, kalau jika untuk RSI-nya sendiri seperti biasa, nah kita menentukan titik jenuh juga ya suatu market ya. Jika misalnya garis sudah menyentuh level 100, level 70, maka kemungkinan besar dia akan turun. Dan jika misalnya garis sudah menentu level 30, jadi kemungkinan besar juga dia akan naik. Nah, ini kita coba kita sell sekitar 3 menit ke bawah. Nah, kenapa kita sell? Seperti yang tadi saya bilang, harga sudah melewati garis deviation dari Bollinger Band itu sendiri. Di RSI juga sudah mentok di level 70-nya. Jadi dari dua signal ini memungkinkan kita untuk sell ke bawah. Nah, kita tunggu hasilnya. Sekalian kita cari aset-aset lain. Nah, ini contohnya ya perpotongannya. Jadi misalnya harga tadi dari bawah SMA 5-nya sudah berpotongan dengan SMA 22, maka kita boleh open posisi buy ke atas. Kita cari aset lain lagi, masih belum ada aset yang bagus. Ini masih belum mau turun. Audi USD. Nah, sebenarnya bertrading dengan strategi horizon ini adalah trading by moment, yaitu kita trading pada saat ada momen terjadi. Nah, momen terjadi itu apa? Pada saat SMA 5 bersilangan dengan SMA 22. Nah, dengan saya tambahkan Bollinger Band ini, atau mengubah Bollinger Band ini dan menambahkan RSI, jadi kita tidak hanya bertrading by moment. Jadi pada saat tidak ada momen SMA 5 bersilangan dengan SMA 22, kita bisa mengambil momen pada saat harga sudah mentok di Bollinger Band deviation 2-nya. Oke, kita lihat Euro USD-nya. Nah, ini sudah turun ya guys. Tapi masih ada 38 detik lagi, kita tunggu saja. Nah, jadi dengan saya tambahkannya Bollinger Band ini dan RSI,
kita tidak hanya serta-merta menunggu momen persilangan antara SMA 5 dan SMA 22. Jadi kita juga bisa open posisi pada saat harga sudah mencapai titik jenuh, yaitu saat melewati garis deviation 2-nya dan RS ini sudah mencapai level 70, atau kebalikannya jika misalnya dari bawah, nah ini sudah menyentuh level 30. Oke, profit. Kita coba trading sekali lagi. Nah ini kita telat ya ini ya. Ini tadi harga sudah melewati garis deviation-nya. Soalnya kita sudah boleh open posisi buy. Tapi nggak apa-apa, kita cari aset lain. Sepertinya ini. Nah ini kan akan saya sell 2 menit ke bawah. Nah sorry, alasan kenapa saya sell yaitu SMA 5 sudah bertemu dengan SMA 22, yaitu SMA 5 sudah akan bersilangan dengan SMA 22 dari atas ke bawah. Jadi itu memungkinkan akan terjadi tren ke bawah. Nah ditambah analisa MACD-nya ini masih sumbunya masih di level 0, di bawah level 0. Dan RSI-nya ini juga masih di bawah level 50. Jadi kemungkinan besar itu masih akan turun ke bawah. Jadi ini adalah momen ketika SMA 5 bersilangan dengan SMA 22. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa indikator ini sifatnya tidak pasti 100%. Tapi dia sifatnya hanya membantu kita menganalisa pasar dan menentukan arah kemana kita harus open posisi. Tapi dengan adanya indikator, maka kita bisa menentukan arah kita akan buy atau sell. Oke, masih ada 40 detik lagi, kita tunggu saja hasilnya. Nah, jika jika garis SMA 5 sudah bersilangan dengan SMA 22, maka saya biasa open posisi itu 2 menit saja. Nah, tetapi jika misalnya harga sekali lagi SMA 5 masih belum bersilangan dengan SMA 22 dan akan bersilangan, maka saya biasa akan open posisi itu 3 sampai 4 menit. Oke, 4 3 2 1 dan profit. Nah, oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari video saya. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan membantu teman-teman dalam mendapatkan profit konsisten di setiap harinya. Oke, salam profit ya guys.